Para pendengar radio dimanapun kami bersama Bang Abdullah Hehamawadi hari ini. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agak lebih pagi nih Bang Dullah. Ini agak Iya. ada wawancara di yang lainnya. Bang Dullah, ini negeri kita ini memang luar biasa. Ini di halaman muka koran ini Menteri Perdagangan baru beberapa hari sudah kaget kaget harga bahan pokok pada naik. Wah, macam mana kemana saja selama ini, dan juga tentang reshuffle kabinet kemarin. Yang satu lagi Bang Dullah yang jadi sorotan orang nih masalah kitab undang-undang hukum pidana. Tidak boleh dibuka ke publik. Tahu-tahu bisa jadi banyak aturan yang dalam berita sekarang ini bikin garuk-garuk kepala kita ini. Silakan Bang Dullah pagi hari ini kepada pendengar. Fadal. Yang pertama, kalau Menteri Perdagangan mengatakan kaget harga barang seperti itu, artinya bahwa beliau itu kan salah seorang pimpinan MPR. Jadi wakil rakyat, tapi kok nggak mengerti kondisi rakyat. Sudah 2 tahun ini COVID-19, kemudian orang antri, ibu-ibu minyak goreng, supir-supir truk antri solar, kok kaget. Nah, ini betul-betul tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Nah, karena itu maka salah satu indikator seorang diangkat jadi pejabat pimpinan menurut hadis-hadis yang sahih bahwa kalau misalnya imam sholat itu yang pertama ditunjuk adalah orang yang menguasai Al-Quran dan mengenai sunnah. Kalau 2 orang sama menguasai Al-Quran dan sunnah, jadi hafiz Quran dan seterusnya, maka dipilih yang lebih duluan hijrah. Tapi kalau misalnya sama-sama juga hijrah, maka dipilih yang tua, lebih tua. Jadi faktor umur ada juga pengaruhnya dalam kepemimpinan. Kalau itu imam sholat. Tapi kalau imam muamalah yang disebut dengan umarah, maka Nabi pertama menunjuk orang yang punya kompetensi. Punya kompetensi. Jadi kalau misalnya mengangkat Menteri Pendidikan misalnya, harus dia pernah jadi guru atau jadi dosen. Menteri Pertanian, dia harus jadi petani. Jadi kalau Menteri Perdagangan, dia adalah pedagang. Nah, sekarang persoalannya apakah Zulhan ini dia pedagang atau tidak? Atau dia pura-pura dia pengusaha masuk dalam oligarki, tapi pura-pura seakan-akan tidak pengusaha itu. Tapi kalau dia pengusaha, dia pedagang, kenapa dia tidak tahu harga-harga barang yang sudah 2 tahun ini seperti ini, COVID-19 dan kemudian oligarki dan seterusnya. Nah, itulah kenapa kemudian dalam memilih orang itu harus punya kompetensi. Saya mau ceritakan dialog saya dengan Pak Muhammad Rum, tokoh Masyumi yang kemudian pernah dipenjarakan oleh pemerintah Orde Lama Soekarno. Pak Rum itu pernah sekali jadi Menteri Luar Negeri waktu kabinet Muhammad Nasir dan 2 kali menjadi Menteri Dalam Negeri. Saya tanya Pak Rum, kenapa Pak Rum 2 kali Menteri Dalam Negeri, tidak ada orang Masyumi yang jadi gubernur di Indonesia? Kata Pak Rum, Masyumi itu partai Islam, itu punya akhlak dalam berpolitik. Kalau tidak ada orang Masyumi di daerah yang pantas jadi gubernur, ngapain kita angkat orang Masyumi jadi gubernur? Maka beliau kutip ayat dan hadis yang intinya adalah bahwa jika diserahkan amanah kepada orang yang bukan aslinya, tunggu kehancuran. Nah, sekarang ini terbukti hadis itu, terbukti ayat itu. Karena yang menjadi presiden orang yang tidak punya kualifikasi sebagai presiden, maka kemudian mengangkat pembantu-pembantu menteri yang juga tidak mengerti persoalan. Maka inilah bagaimana kehancuran kita. Utang luar negeri 7.000 triliun, kemudian utang BUMN 4.000 triliun, belum lagi utang swasta, dan itu luar biasa. Tahun ini kita harus membayar bunga utang 425 triliun, hanya bunga utang saja seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, maka kemudian ini yang jadi masalah. Sehingga dengan demikian, orang bertanya sering resapel apa urusannya. Nah, padahal sekalipun 10 kali resapel, kalau misalnya yang pemimpin menteri kabinet itu seperti begitu, ya tetap saja tidak akan berubah keadaan. Nah, ini yang saya katakan bahwa 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang,
Yang kita pilih itu adalah supir. Kita angkat itu supir. Kita tidak pernah mengganti mesin atau mobil baru. Nah, sehingga begitu, supirnya itu SIM-nya SIM nembak pula. Maka ya sudah, kemana-mana mobil itu tabrak rasa, tabrak SIM dan seterusnya. Nah, ada persoalan yang paling serius lagi bahwa ini bagi-bagi jatah. Pada waktu kampanye Pilpres pertama itu kata Jokowi, saya tidak pakai orang partai, betul-betul orang yang profesional. Periksa Berapa KPK pula ya. ketua umum partai yang jadi menteri? Berapa orang partai? Kemarin dijelaskan, ya PAN ketua umum, kemudian dari mana itu partai Golkar ya. PSI. Oh, yang baru ya, PSI ya, betul. Partai Sosialis Indonesia. Nah, itu bayangkan partai itu tidak punya kursi di DPR, tidak punya kursi di MPR, tapi jadi angkat. Kemudian PBB, sekjen PBB. Jadi ini rupanya bagi jatah seperti itu. Padahal ada satu hal yang persoalan yang serius. Di dunia manapun, paling tidak saya pernah 15 tahun di Malaysia, 3 tahun mengajar di Singapura. Yang namanya wakil menteri itu jabatan karier. Jabatan karier. Kalau menteri itu jabatan politik. Jabatan politik jadi terserah. Presiden mau angkat siapa saja, mau jadi menteri. Yang penting kompetensinya. Tapi kalau wakil menteri itu karier. Jadi karier dalam jabatan sebagai ASN, sebagai PNS. Nah, 2 wakil menteri yang diangkat itu bukan PNS, bukan ASN. Tapi mereka orang politik. Sehingga ini menunjukkan bahwa pengetahuan presiden tentang ketatanegaraan, pengolahan negara itu sangat minim sekali. Maka akhirnya seperti kata Pak Rum tadi, jika memberikan sesuatu kepada bukan ahlinya, tunggu kehancuran, merujuk kepada hadis dan ayat. Itu persoalan pertama, soal menteri yang perdagangan. Yang kedua apa, Ustaz? Tentang KUHP yang banyak tidak boleh dibuka, tapi bocor ini banyak aturan yang aneh-aneh gitu. Silakan. Ya, jadi begini, kemarin itu kan waktu membicarakan undang-undang yang anti prostitusi. Ya betul, yang PKS menunda, enggak setuju, ya, betul. Ya. Itu kan disarankan oleh PKS agar supaya nanti RUU KUHP disahkan dulu baru kemudian jadi satu seperti itu. Ternyata kemudian kan tidak, rupanya ketahuan sekarang akal bulusnya. Kenapa? Karena rupanya ada pasal-pasal yang sebenarnya diam-diam kemudian membahayakan. Misalnya kalau demonstrasi tidak dapat izin, itu akan ditangkap dan seterusnya. Lah, unjuk rasa di mana-mana itu adalah salah satu hak dari warga negara. Kita ambil zaman yang paling kolonial, yaitu ketika sistem raja-raja di Indonesia, baik yang Mataram, baik yang Sriwijaya dan lain-lain, Majapahit itu, ketika rakyat tidak setuju dengan raja, mereka datang ke depan istana itu, lapangan, mereka duduk di situ, seperti mogok duduk di situ. Maka raja tahu bahwa ini mereka protes dan seterusnya. Dan tidak diapa-apakan seperti ini. Ketika Umar Ibn Khattab sedang menyampaikan pidato, lantas kemudian seorang pemuda berdiri mengusungkan pedangnya. Wahai Umar, pedang ini akan meluruskan engkau kalau engkau melanggar Al-Quran dan Sunnah. Kata Umar, terima kasih atas peringatannya anak muda. Umar tidak suruh dia punya densus untuk tangkap itu anak muda, tidak. Karena demonstrasi itu ada manifestasi daripada protes, kritik, bahkan saran. Ketika tidak ada protes, tidak ada kritik, tidak ada saran, maka kemudian itulah terjadi pada zaman Orde Baru 32 tahun, karena semua ditangkap, semua tidak boleh. Tiba-tiba seperti air bah bencana alam. Maka air bah itu apa saja yang menghalangi, dihabisin. Itulah maka kemudian terjadi reformasi itu. Nah, kalau pemerintah sekarang ini mau mengulangi lagi pola yang ada pada zaman Orde Lama dan Orde Baru, maka kita akan mengalami reformasi yang kesekian kalinya. Tidak hanya 3 kali, 2 kali, 4, bahkan kemudian setiap satu rezim
berganti dengan reformasi. Setiap rejim berganti reformasi. Dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, maka kata Rasulullah, tolonglah temanmu yang dizalimi dan yang menzalimi. Kata para sahabat, kami mengerti ya Rasulullah, kalau teman yang dizalimi kami tolong, tahu. Tapi bagaimana menghentikan menolong yang menzalimi? Kata Rasulullah, cegah dia supaya tidak meneruskan kezaliman. Jadi orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi perlu ditolong. Caranya adalah kemudian orang yang menzalimi itu dihentikan supaya jangan lagi melakukan hal yang seperti itu. Karena itu maka kata Rasulullah, salah satu jihad itu adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Nah, seperti itu. Sehingga demikitu maka kita lihat berapa ulama-ulama pada zaman dulu, ulama Rasyidin, bukan khilafah Rasyidin, pada zaman khilafah dulu itu ditangkap, dipenjarakan selamanya. Tapi terbukti kemudian bahwa hampir semua imam itu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi itu ditangkap, penjarakan. Tapi terbukti kemudian mereka benar. Karena penguasa-penguasa waktu itu melakukan tindakan-tindakan yang menzalimi dan bla 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 seperti itu. Nah, hari ini kalau misalnya unjuk rasa yang undang-undangnya sekarang itu hanya memberitahu, lantas kemudian dijadikan sebagai harus mendapat izin, kalau tidak maka kemudian ditangkap, dipenjara dan seterusnya. Ini sangat berbahaya, kembalikan kepada pola orde baru. Atau pasal yang lain itu yang mengatakan tidak boleh mengkritik di sosmed itu. Tidak boleh mengkritik pejabat apa dan sebagainya. Terus lantas kemudian untuk apa ada HAM? Ada undang-undang HAM yang memberikan kebebasan kepada warga negara yang bertanggung jawab tentu saja. Jadi demokrasi yang dipahami di dunia barat itu kan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau dalam Islam itu demokrasi itu adalah kedaulatan Allah yang dilakukan oleh manusia dengan memperhatikan kaidah-kaidah hak dan kewajiban. Contohnya begini, saya punya radio, beli dengan uang sendiri. Atau saya punya TV, beli dengan uang sendiri. Terus kemudian saya di kamar sebelah itu tamu, ya, katakanlah di penginapan atau di hotel atau kos-kosan begitu. Tengah malam saya nyalakan radio atau TV saya jam 12 malam itu, maka kemudian tetangga saya itu sudah tidur. Kalau saya nyalakan keras bunyinya maka mengganggu tetangga itu. Maka saya menggunakan hak saya untuk mengecilkan suara supaya saya bisa dengar, dan kewajiban saya pada waktu yang sama menghargai tetangga yang sudah istirahat, yang tidak boleh terganggu dengan bunyi radio atau TV saya. Itulah keseimbangan hak dan kewajiban. Oleh karena itu maka dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca minimal 5 kali sehari, dalam sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kita melakukan kewajiban kita beribadah kepada Allah, baru kemudian kita minta hak kita untuk kemudian mendapatkan hak dari Allah, dan Allah punya kewajiban untuk memberikan hak kepada kita. Jadi demokrasi dalam Islam itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi kalau misalnya hak rakyat tidak dipenuhi seperti sekarang, pajak naik, harga barang naik dan seterusnya, lantas kemudian mereka tidak boleh mengajukan hak untuk protes. Lantas bagaimana? Coba lihat, salah satu ciri oligarki itu adalah kekuasaan di segelintir orang. Segelintir orang itu apakah berdasarkan suku, apakah berdasarkan golongan, apa berdasarkan kekayaan. Hari ini namanya Luhut Binsar Panjaitan itu mempunyai 27 tugas jabatan. Saya tadinya anggap itu hoax. Masa iya 27? Tapi beberapa waktu yang lalu di depan panitia anggaran, badan anggaran DPR, beliau presentasikan makalahnya, dan di situ ada slide tentang jabatan-jabatan dia. Jadi simbol-simbol ada, saya hitung 27 betul. Yang ini, yang kereta api, yang COVID-19, yang laut, yang 27, bayangkan. 27 ada seorang yang jabatan 27 orang. Sehingga akhirnya kekuasaan oligarki seperti rupa, sudah dibikin rupa, sehingga kemudian dia tidak diikuti dalam bersahabat. Atau misalnya cerita yang kita baca di medsos atau sebenarnya kan ketua PAN itu kan punya pengalaman sebagai Menteri Kehutanan.
sehingga dia akan dikembalikan ke situ. Tapi kan Menteri Kehutanan itu kan dijabat oleh orang Nasdem. Maka kemudian Ketua Umum Nasdem dipanggil kan, ketemu sebelum sampai. Rupanya Ketua Umum Nasdem tidak mau orangnya digeser, digusur. Nah, karena sudah dijanjikan kepada Ketua Umum PAN ini harus menteri, ya udah dikasih Menteri Perdagangan. Ini kan seperti kita waktu kecil main rumah-rumahan begitu, seenak perutnya saja. Padahal ini menyangkut anggaran negara, menyangkut nasib rakyat dan seterusnya. Dan ini sangat berbahaya sekali kalau misalnya soal hak-hak rakyat itu diabortus atau dibelenggu atau dicekam dan seterusnya, sehingga kembali kepada zaman Orde Lama. Asal bicara apa saja, itu langsung pakai Perpres 11, yaitu tentang teroris dan seterusnya. Begitu juga dengan Orde Baru. Orde Baru itu ada seorang ustadz di Tanjung Priok, dia khotbah, dalam khotbahnya itu ada kata jihad. Kata jihad saja dia menggunakan kata jihad dalam konteks kerja keras. Langsung ditangkap zaman Orde Baru. Nah, sekarang ini kita lihat bagaimana penangkapan dan seterusnya mahasiswa, kemudian ormas hanya karena menyampaikan pendapat dan seterusnya, maka kemudian ditangkap. Nah, karena itu sebagai saran saya, bentuk karena saya mau masuk keluar ini, mau berjalan ini, cobalah semua anggota DPR, anggota DPRD sadari bahwa kalian itu adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Karena itu tugas kalian untuk memperhatikan nasib rakyat. Bagi menteri, itu pembantu presiden, presiden dipilih oleh rakyat, maka presiden harus memperhatikan aspirasi rakyat, maka menteri harus memperhatikan aspirasi rakyat yang mereka memilih presiden itu. Sehingga kebijakan-kebijakan apapun, soal resapel, berapa kali pun, kalau misalnya pimpinan seperti begitu tidak bisa. Kemudian UKHP, kemudian segala macam yang itu akan mencabut hak-hak rakyat, itu berbahaya, itu nanti akan mengulangi kasus Orde Lama dan Orde Baru. Karena hak-hak rakyat ditindas, hak-hak rakyat diambil, dan kemudian tidak boleh bicara dan seterusnya. Nah, sehingga dan begitu, saya sarankan kepada masyarakat, kalau seperti demikian, tetap saja kita menggunakan hak-hak kita, tapi jangan terjebak dalam operasi intelijen, seperti melakukan demonstrasi yang kemudian merusak bangunan, bakar ban atau pagar. Kita hindari itu, kita ikuti saja seperti yang diajarkan oleh Islam. Sehingga demikian, ketika kita ditahan atau ditangkap, maka kemudian akan terjadi perlawanan oleh masyarakat atau negara-negara luar itu akan memberikan perhatian dalam soal hak asasi manusia. Apalagi dalam konteks Islam, Kongres Amerika sudah memutuskan harus sudah mengesahkan undang-undang anti-Islamofobia. Sehingga begitu, negara Amerika yang negara sekuler itu saja demikian. Ini Indonesia yang 85% penduduk umat Islam, kok tetap saja diperkenankan Islamofobia dengan cara tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dan seterusnya. Saya kira itu berangkat. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan pendampingannya luar biasa. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.